kembali lagi kepada e-sport. Tahun lalu kita laksanakan ini di 17 kabupaten kota. Betul, Pak. Ini diikuti 1.256 peserta. Betul. Ini luar biasa. Itu Antusiasmenya tinggi sekali. antusiasme tinggi. Ini kita nolak peserta malahan. Benar. Nah, di tahun kedua ini Bapak Gubernur tetap menggelar ini bekerja sama dengan Hai, balik lagi di Ngapis, ngobrol asik bareng Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post. Bersama saya Vano, dan di sebelah saya sudah ada dua orang hebat di Sumatera Selatan. Ini hari ini edisinya spesial, edisinya khusus kali ini. Kali ini saya sudah bersama, saat ini saya sedang berada di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan, dan juga teman ngobrol saya kali ini ada Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan yang terhormat Bapak Haji Ahmad Yusuf Wibowo. Selamat datang, Pak. Saya terima kasih selamat datang, Pak. Selamat datang, jumpa. Ini tahun lalu kita ngobrol-ngobrol juga, Pak. Ngobrol-ngobrol lagi. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak, Pak. Kabar sehat, Pak, pasti ya, Pak. Alhamdulillah, insya Allah. Dan juga mendampingi Pak Kadis ada Pak Basuni selaku Kabid Pembinaan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Pak, sekali lagi sudah menyempatkan waktu di pagi hari yang indah ini. Sama-sama. Masih menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol nih Pak. Iya, jadi kali ini edisinya spesial Pak, karena kita sebentar lagi nanti kita kasih kejutan di akhir episode ini. Kita bakal bahas sesuatu yang lagi tren ini. Itu namanya adalah e-sport atau electronic sport Pak ya. Olahraga elektronik ya. Di masa pandemi gini kan mungkin kegiatan berolahraga agak sedikit terbatas Pak ya. Tapi sebenarnya ada alternatif lain, yaitu ada e-sport namanya. Dan yang menarik di Indonesia sendiri, pemain e-sportnya saya sempat baca bahwa saat ini di Indonesia per Mei kemarin, Mei 2021, total playernya yang aktif itu ada 40 jutaan Pak. Bahkan katanya diprediksi 2022 atau 2023 mungkin ada sekitar 100 juta player Pak di Indonesia. Artinya e-sport ini kan jadi satu cabur yang berkembang Pak ya, yang lagi tren. Dan boleh cerita sedikit nggak Pak? Kalau di Sumatera Selatan ini prospek e-sport sendiri seperti apa sih Pak kira-kira? Di Sumatera Selatan prospek e-sport ini sama lah dengan kota-kota besar di Indonesia. Jadi sangat banyak anak-anak muda, apalagi sekarang e-sport sudah diwadahi oleh PB e-sport atau Pengprov e-sport Sumatera Selatan, dan ini sudah masuk nomor lomba prestasi. Jadi kita tinggal mengatur rumah-rumah games yang ada di 17 kabupaten kota, karena rumah-rumah ini harus diatur khususnya untuk buka dan tutup. Jangan sampai menjadi, kata orang Bandung tuh, rumah jahanam. Di rumah-rumah harus diatur. Jadi buka jam berapa, tutup jam berapa. Terus space ruangan misalkan 50 meter persegi itu harus diisi berapa PC atau berapa jumlah orang, karena sirkulasi udara dan lain-lain. Itu wajib diatur karena peminatnya luar biasa. Dan mengingatkan waktu makan, waktu sholat, karena game anak-anak ini kan kalau secara berulang kami sampaikan, stigmanya sangat negatif, apalagi kita orang tua ini. Jadi sejak kami buka Piala Presiden 2018, saya secara berulang bahwa stigma negatif apo gawe main game seharian itu dianulir lah, karena e-sport ini sudah menjadi cabang olahraga prestasi, sudah menjadi karir tersendiri. Betul Pak. Untuk anak-anak kita. Jadi saya baca itu
Ada juga yang punya gaji sampai 300 juta per Iya, bulan betul, Pak. karena sponsor dan lain-lain. Dan atlet-atlet Sumatera Selatan juga banyak di provinsi lain. Diculik Pak. Di Bon karena sesuatu dan lain hal karena sponsorship. Nah, alhamdulillah Sumatera Selatan sejak berdirinya Pemprov e-sport Sumatera Selatan dulu dinaungi oleh Pak Brigadir Jenderal Rudi, terus sekarang estafetkan kepada Bapak Brigjen Armansyah, Kabinda Provinsi Sumatera Selatan. Sama ininya, eagernya, sama nafsunya untuk menggelar event-event baik secara online maupun secara offline maupun secara hybrid tadi. Jadi kami yakin ini akan punya prospek baik. Dan kepada Bapak, Ibu, orang tua, silakan diizinkanlah anak-anak kita ini bermain secara baik. Jadi diingetin makan, tidur, mandi, terus waktu-waktu yang sangat penting. Karena ini bukan tidak mungkin akan menjadi mata pencarian ataupun menjadi prestasi buat anak-anak kita. Betul. Dan kita juga sudah melaksanakan kegiatan ini di tahun lalu, pelaksanaan pada musim pandemi. Kami informasikan di balik ini, kita insya Allah yang pertama kita melaksanakan COVID Fight itu. Oh ya, COVID, betul. COVID Fight itu bersama Tribun dan juga Seripo. Itu kami ngobrol-ngobrol sama teman-teman, itu terlalu awal Pak, kayaknya orang belum pada ngerti. Iya, jadi awal-awal pandemi itu kan, jadi kita pakai program Strava, aplikasi lari 5 km, kita kasih sanitizer, kasih backpack, kasih t-shirt, kasih sanitizer, masker dan lain-lain. Nah, ini menginspirasi Kemenpora. Kita tercatat bahwa kegiatan-kegiatan masa pandemi ini itu sebagai alternatif. Dan insya Allah sampai sekarang ternyata diikuti oleh teman-teman kita di provinsi-provinsi lain. Dan ini menjadi catatan sejarah. Provinsi Sumatera Selatan katakanlah yang pertama. Pelopornya Pak. Pelopornya. Karena ini kami terkoneksi dengan Kemenpora, bahwa COVID Fight yang dilaksanakan di Sumsel juga sudah menjadi pelopor. Nah, kembali lagi kepada e-sport, tahun lalu kita laksanakan ini di 17 kabupaten kota. Betul Pak. Ini diikuti 1.256 peserta. Betul. Ini luar biasa. Itu antusiasmenya tinggi. Ini kita nolak peserta malahan. Benar. Nah, di tahun kedua ini Bapak Gubernur tetap menggelar ini bekerja sama dengan Pemprov e-sport dengan Brigjen Pak Armansyah untuk menggelar ini. Ini kita ingin menyatukan lagi secara struktur dan terorganisir. Jadi profesional, amatir kita adu di sini. Betul. Kalau dulu kita pakai PUBG, sekarang ditambah nomor event, disiplin, prestasi. Mobile Legend, betul. Bang Bang. Mobile Legend Bang Bang, mudah-mudahan ini akan punya magnet tersendiri karena hadiah-hadiah sudah kita siapkan. Dan kami juga terima kasih kepada Tribun dan Seripo sudah kali kedua untuk bekerja sama dalam melaksanakan event ini. Kami juga woro-woro ini juga disebarluaskan melalui Tribun dan Sriwijaya Post. Kami sangat berterima kasih dan sekali lagi kami haturkan terima kasih, dan event ini bertambah besar. Amin. Jadi, inilah yang dapat kami sampaikan dan mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sukses. Nanti kita bahas lagi Pak tentang Piala Gubernur untuk tahun ini. Nah, tadi izin Pak, Bapak tadi sebut kalau ada satu hal yang menarik nih. Ini catatan yang sangat menarik sekali, yaitu e-sport ini khususnya atlet stigmanya sudah berubah. Tadinya negatif, sekarang sudah mulai dipandang sebagai profesi yang baru. Iya. Nah, kemudian ada Pak Baskoni nih di sini nih. Bidang pembinaan prestasi kan Pak. Nah Pak,
ngomong-ngomong tentang profesi yang baru, berarti artinya atlet e-sport ini benar-benar sebuah pilihan profesi yang tepat sebenarnya Pak ya? Benar nggak sih Pak kira-kira? Maksudnya atlet kan selama ini kita cukup olahraga yang lain, cabur-cabur yang lain mungkin. Tapi kali ini e-sport sudah menjadi satu cabang olahraga yang bisa diperhitungkan Pak. Nah untuk Sumatera Selatan sendiri, untuk atlet-atletnya sudah sejauh mana sih Pak yang ada di Sumatera Selatan? Oke, terima kasih Mas. Seperti tadi apa yang sudah disampaikan Bapak Kepala Dinas, kami di Dispora ini tahun kedua pelaksanaan. Saya sebagai Kabid Pembinaan Prestasi Olahraga meneruskan apa yang sudah memang diretas dari dahulu itu sudah baik. Di masa pandemi sekarang ini, karena saya punya anak yang memang tumbuh kembang di masa pandemi, sekolah memang juga online. Betul. Kita sama-sama tahu. Anak saya juga ikut juga. Awalnya sebagai orang tua saya juga takut apa yang sampaikan Pak Kadis tadi, nanti salah dalam penggunaan media online tersebut. Tapi dengan adanya e-sport yang memang punya saluran khusus, tuh anak-anak menyalurkan hobinya sebagai bagian dari kabit yang tentu dibebankan untuk pembinaan prestasi olahraga, kita sangat mendukung. Kita sangat mendukung event yang memang digagas, yang insya Allah ini tahun kedua, dan tentu kita berharap dalam sisi peningkatan prestasi olahraga, Pengcap ini tergolong baru. Betul. Tapi sudah eksis untuk di Sumsel itu luar biasa, dan di kabupaten kota bahkan orang tua yang anak kebetulan bapaknya kepala daerah, anaknya juga takut seperti itu, malah anaknya disuruh megang Pengcap. Jadi dukungan itu datang. Contoh kasus itu di Banyuasin, anak Pak Bupati yang sebagai ketua Pengcapnya. Ya ini kita tentu berharap mendapat sebuah stimulasi seger untuk mengembangkan industri olahraga, tentu di bidang e-sport, mendapat dukungan dan perhatian dari pemerintah. Terbukti hari ini Dispora Sumsel menghelat kegiatan ini dan mendapat respon yang luar biasa dari Pak Gubernur. Tentu kegiatan ini terselenggara, apa tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis itu betul, mendapat support dari teman-teman media, antara lain dari teman-teman Tribun dan Sriwijaya Pos. Sekali lagi kami sangat mensupport ini. Mudah-mudahan kegiatan ini punya dampak yang bagus, tidak hanya pada proses tumbuh kembang dan bermain anak-anak, tapi tadi apa yang disampaikan Bapak, mungkin nanti bisa jadi sebuah industri yang juga membuat suatu tren baru sebagai mata pencaharian. Betul. Di samping juga mereka juga tetap harus melanjutkan studi sebagai penopang hidup mereka kelak di masa-masa yang akan datang. Industri ini bisa tumbuh dan berkembang tentu mendapat dukungan dari masyarakat, dukungan dari teman-teman media. Dukungan ini terbukti bisa membumingnya e-sport di Sumsel itu tidak terlepas dari peran serta teman-teman media, dan itu dirasakan hari ini. Mudah-mudahan kerjasama ini juga punya dampak khususnya di bidang kami, bidang pembinaan prestasi olahraga. Kami tetap berharap kerjasama ini tetap terjalin baik di masa-masa yang akan datang. Itu harapan saya. Mungkin selebihnya nanti mungkin bisa berjalan. Kami sangat mengharapkan kritik yang baik untuk kegiatan ini. Itu mungkin Mas. Terima kasih. Terima kasih Pak Baskoni. Jadi untuk teman ngobrol yang lagi nonton, mungkin ada yang belum tahu. Jadi kebetulan tahun lalu 2020 di tengah-tengah pandemi Pak ya, kita melaksanakan PUBG Mobile Turnamen Piala Gubernur Sumsel. Dan kali itu ya puji Tuhan bisa dikatakan sukses Pak ya. Karena diikuti 17 kabupaten kota, 256 tim kalau nggak salah, 1.000 player lebih Bapak tadi sudah sebutkan. Itu dari 17 kabupaten kota, dan yang menariknya adalah dilaksanakan tengah pandemi itu dilaksanakan full online Pak ya kan. Jadi artinya kan e-sport ini benar-benar olahraga alternatif yang bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja, betul Pak ya? Betul.
Dan tahun ini rencananya memang sudah bocorin sama Pak Yusuf deh. Kita di belakang juga udah ada gambarnya Pak. Di belakangnya ada video aja. Jadi tahun ini rencananya Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama juga dengan berbagai pihak dan juga Tribun IO Sumsel berencana untuk melaksanakan yang namanya e-sport turnamen Gubernur Sumsel Cup 2021, ngambil temanya ini menarik. Namanya War from Home. Perang dari rumah Pak ya. Karena ya kita masih di tengah-tengah pandemi. Nah Pak, boleh cerita sedikit nggak Pak? Sebenarnya maksud dan tujuan dari Gubernur Sumsel Cup e-sport turnamen ini harapannya apa sih Pak yang bisa diraih oleh Sumsel? Banyak sih harapannya. Tentu untuk mewadahi yang pertama game-game profesional dan amatir, terus mendekatkan diri, mengimprove dengan komunitas-komunitas gamers ini. Jadi kita improve untuk melaksanakan kegiatan berupa event-event yang digelar katakanlah Gubernur Cup. Event Gubernur Cup ini terjadwal kami yakini setiap tahun. Jadi Gubernur Cup pertama, kedua, ketiga sampai seterusnya. Karena event ini didukung langsung oleh Bapak Gubernur untuk mewadahi komunitas profesional gamer maupun amatir. Poinnya adalah kita insya Allah dari 17 kabupaten kota kita akan memperoleh bibit-bibit unggul ke depan yang kita masukkan dalam lapis-lapis prestasi maupun tingkatan-tingkatan level 1, 2, 3, 4. Tentu Pemprov e-sport Sumatera Selatan akan memonitor dan melaksanakan leveling yang akan di urutan 1 sampai katakanlah sampai 6 nanti. Nah inilah harapan-harapan dari Provinsi Sumatera Selatan agar gelaran ini tetap dilaksanakan secara maksimal, dan ini akan punya magnet karena mohon maaf ini Gubernur Cup, jadi right Bapak Gubernur di sini diberikan secara langsung dan dilaksanakan oleh OPD teknis yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga bekerja sama dengan Pemprov e-sport, Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Kami yakin ini masuk dalam agenda nasional PB e-sport dan kita selalu melaporkan kegiatan-kegiatan ini. Kebetulan juga saya menjadi ketua harian Pemprov e-sport Sumatera Selatan. Jadi apapun yang kami laksanakan juga atas nama pemerintah dan atas nama Pemprov e-sport yang disampaikan oleh Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Dan juga dengan gelaran ini diharapkan ada bibit-bibit atlet tentunya Pak ya. Iya. Dan semoga sih bisa jalan terus Pak, jangan cuma 2022 selesai 2021 berjalan terus. Mudah-mudahan setahun sampai 4 kali. Nah, amin Pak ya. Dan yang menariknya tahun ini gelarannya lebih besar lagi deh Pak ya. Kalau tahun kemarin kebenaran kita melombakan hanya satu disiplin e-sport yaitu PUBG Mobile. Nah tahun ini memang kita ada 2 cabang olahraga yaitu PUBG Mobile dan juga Mobile Legends, dan kalau nggak salah ini Road to Pon Pak ya. Iya, benar Pak ya. Road to Pon. Road to Pon. Jadi artinya juga e-sport secara keseluruhan di Indonesia memang sudah diperhatikan jadi cabang olahraga yang diperhitungkan. Kalau nggak salah saya baca di PON Papua itu akan ada 7 cabang e-sport yang dipertandingkan, atau ada PUBG Mobile, Free Fire, terus Mobile Legends juga, Tekken 7, PES dan lainnya. Dan tentunya Sumsel sendiri bikin Gubernur Sumsel Cup 2021 Pak ya. Dan pastinya juga akan dilaksanakan tuh kalau nggak salah dari Juli sampai November Pak ya. Penyisiannya itu online semua Pak berarti Pak ya? Secara online. Penyisian secara online artinya memang teman-teman yang ada di 17 kabupaten kota semua mendapat giliran. Iya. Dan yang nonton langsung persiapkan timnya tentunya Pak. Langsung latihan. Siap. Pak, boleh nanya dikit gak deh Pak? Iya, boleh. Gratis apa bayar nih Pak? Gratis. Nah, Gratis.
Pendaftarannya gratis. Nggak pakai pendaftaran nih. Artinya ini harusnya atlet-atlet e-sport kalau ada yang di Jakarta, ada yang di luar Sumsel, tapi orang asli Sumsel, baliklah kamu belajar. Prestasi luar, prestasi di daerah juga kan, supaya bisa support teman-teman yang di Sumsel juga bisa jadi atlet e-sport yang ini. Hadiahnya juga lumayan besar ujinya, Pak. Lumayan besar. Hadiahnya lumayan besar. Nah, nanti besar. Kita umumkan hadiahnya nih ya, ada Ya, berapa, Pak? nanti Kita tahan dulu. Tapi yang jelas ini Gubernur Cup ini dari bulan Juli sampai November 2021 dilaksanakan di 17 kabupaten kota secara online, dan rencananya finalnya, Pak ya, kalau keadaan memungkinkan kita akan secara konvensional, Pak ya, secara offline. Namun hybrid tadi kan. Di hybrid, dan tentunya juga akan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Tentu. Itu diperhatikan sekali, Pak ya. Karena memang rencananya kan kalau di final mungkin hanya sekitar paling maksimal itu 90 player, artinya masih mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Baiklah, Pak. Yang terakhir, Pak. Bapak mungkin boleh sedikit, Pak Kadis, kasih sedikit closing statement kali, Pak ya, buat teman ngobrol yang lagi nonton. Singkat aja, Pak. Baik, adik-adik komunitas khususnya e-sport, jadi silakan secara getuk tular sampaikan kepada yang pencinta-pencinta gamers untuk mengikuti Gubernur Sumsel Cup 2021. Karena event ini akan mendapatkan hadiah yang sangat besar, jadi lebih besar dari tahun yang lalu. Secara spesifik nanti akan kami sampaikan dan umumkan. Kalau disampaikan sekarang nanti nggak ada kejutan. Jadi makanya kita sampaikan menyusul. Yang poinnya adalah adik-adik menyampaikan kepada teman-teman yang lain, komunitas-komunitas lain. Pak, ayo kita melok, khususnya di kabupaten kota. Ini kita akan mencari bibit-bibit atlet yang sebenarnya yang berasal dari katakanlah kabupaten kota, kecamatan maupun dari desa-desa. Karena di desa sekarang kan semuanya hampir sudah mempunyai wifi dan lain-lain. Nah, kami yakin dan ini akan mewadahi talenta atlet bibit di desa, kecamatan, kabupaten di seluruh provinsi Sumatera Selatan. Dan silakan sebarluaskan ini. Terima kasih. Baik, izin Bapak sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak, Pak, di tengah-tengah kesibukannya sudah menyempatkan waktu. Untuk Pak Kadis terima kasih, Pak Tony juga terima kasih, dan buat teman ngobrol yang saat ini Anda sedang menyaksikan dimanapun Anda berada, jangan lupa nanti akan ada e-sport turnamen Gubernur Sumsel Cup 2021 yang akan dilaksanakan dari bulan Juli sampai November 2021, yang akan dilaksanakan di 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan, yang akan memperebutkan hadiah bergengsi tentunya. Hadiah yang cukup banyak, dan yang paling penting nih, pendaftarannya gratis. Pendaftarannya gratis. Dan pastikan teman-teman semua, teman ngobrol yang apalagi yang hobi e-sport di Mobile Legends ataupun PUBG Mobile, bisa mencari informasi yang akan segera kita umumkan tentunya. Dan tentu saja untuk melahirkan atau menemukan bibit-bibit atlet e-sport di Sumatera Selatan khususnya, karena e-sport ini sudah menjadi industri yang sangat menarik sekali untuk kita simak dan ikuti. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Yusuf sudah menyempatkan waktu, Pak Baskoni juga. Kami mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, Pak. Agak-agak setengah mendadak soalnya ini. Nah, jadi sekali lagi tetap saksikan Ngatis, ngobrol asik bareng Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post setiap hari Kamis jam 6:30 malam di seluruh platform sosial media Tribun Sumsel. Dan akhir kata, mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Vano. Dan rekan yang tidak kata, kami mohon maaf bila kurang berkenan dari Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam olahraga. Are you ready? Panggilan kepada seluruh player e-sport di Sumatera Selatan. Ayo ikuti event e-sport turnamen terbesar di 17 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. Ratusan tim, ribuan gamers se-Sumatera Selatan memperebutkan trofi bergengsi Gubernur Sumatera Selatan Cup tahun 2021. War from Home dengan total hadiah ratusan juta rupiah. Pendaftaran gratis. Ayo daftarkan sekarang juga. Salam olahraga.